Saudara, pergerakan rupiah dan bursa Indonesia mulai dibayangi dengan pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang berpotensi akan mendorong pengetatan moneter lebih cepat atau taper off. Nah, ekonom Bahanas Sekuritas Satria Sambiantoro sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Mas Satria. Selamat pagi, Bapak sekaligus. Oke, ini kalau ngelihat pagi ini rupiah sebenarnya menguat ya dibandingkan kemarin 14.380 nih saya pantau di RTI. Tapi ini salah satunya adalah karena adanya tanda-tanda pemulihan di Amerika Serikat. Ini perlu diwaspadai nggak sih? Betul, memang rupiah itu sekarang sudah relatif melemah ya. Kalau diingat sebenarnya penguatan rupiah, penguatan pasar obligasi, pasar saham, dalam beberapa bulan terakhir sejak awal tahun itu dibayangi oleh ekspektasi lebih lemahnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia, itu diekspektasikan lebih tinggi, jadi arus modal itu mengalirnya ke arah domestik di sini. Nggak heran kalau dari awal tahun itu rupiah cenderungnya menguat gitu loh. Sekarang kan sudah melemah lagi ya ke 14.400. Ekspektasinya adalah dari di Amerika Serikat kok di tangannya Joe Biden, stimulus fiskal, moneter dan lain-lain, tampaknya ekonominya bisa lebih kuat sehingga arus modal itu mengalir balik ke sana. Kalau ini kan sebenarnya baru ekspektasi ya, Mas Satria. Ini baru ekspektasi bahwa Joe Biden juga di awal baru memimpin, lalu juga si stimulus itu sebenarnya belum masuk ke masyarakatnya. Kalau ekspektasi aja udah bikin rupiah 14.400, gimana nanti kalau udah benar-benar realisasinya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat membaik? Betul, ini yang sangat perlu diwaspadai oleh pembuat kebijakan di Indonesia. Gitu. Kalau di Amerika Serikat itu kan memang kasus COVID-nya jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Tapi vaksinnya mereka di sana itu sangat efektif. Sehingga investor, analis itu mulai mengupgrade, mulai menaikkan outlook pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Ini yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena kita juga kalau di Amerika Serikat itu diekspektasikan V-shape atau dia naiknya itu cepat, itu di Indonesia juga harus V-shape gitu loh. Kalau di Indonesia itu U-shape atau dia L-shape, naiknya itu lamban, dan vaksin itu kurang efektif, itu juga bisa berdampak pada arus modal yang masuk ke Indonesia dan ke nilai tukar rupiah pada akhirnya. Bisa Indonesia jadi V-shape bentuk pemulihan ekonominya? Semua sangat bergantung pada vaksin. Tapi kalau saya lihat progresnya itu di vaksin itu cukup bagus lah, cukup baik lah di Indonesia itu masuknya mulai banyak, itu penyalurannya itu mulai efektif, jumlah dosisnya juga sudah mulai di-secure, terutama dari luar negeri. Oke, ini kalau berarti kita pasti membandingkan biasanya ya Mas ya, kalau pergerakan nilai tukar rupiah ini sekarang kita bandingin dulu juga sempat 2009 lalu 2013. Pertanyaannya, sekuat apa sih fundamental ekonomi sekarang nih di 2021 dengan kondisi pandemi yang masih ada, meskipun tadi Mas Satria bilang vaksinasi terlihat akan efektif gitu. Baik, harus dilihat juga secara relatif ya. Kita sering membandingkan krisis 2020 karena COVID ini dengan krisis 2008 atau dengan krisis 1968. Tapi fundamental kita itu jauh lebih kuat. Jadi saya rasa itu asalkan pembagian vaksinnya itu efektif, distribusinya itu efektif, terus ekonomi itu bisa pulih, kita itu bisa jauh lebih baik lah dari sisi pemulihan dibandingkan tahun 98 itu kan U-shape ya, atau tahun 2008 itu kita itu cadangan devisanya itu hampir 50-60 kali lipat lebih besar dibandingkan tahun 98. Kita itu current account-nya itu surplus dibandingkan defisit di tahun 2013 saat Bank Sentral Amerika pertama kali mensinyalkan kenaikan suku bunga. Kalau bicara CADEV berarti dengan kondisi yang lebih oke dibandingkan dengan krisis sebelumnya, berarti BI ini nggak perlu lagi ya Mas ya ngutak-ngatik cadangan devisa sekarang atau suku bunga? Betul, sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya suku bunga itu sudah cukup bottom ya istilahnya. Jadi saya lihat ini kan suku bunga itu 3,5% sudah baru dipotong bulan lalu gitu kan. Saya rasa dampaknya untuk penguatan stimulus dari sisi moneter itu cukup terbatas. Kenapa, Pak Kalis? Karena di seluruh negara, di seluruh dunia itu sekarang inflasinya mulai naik. Indonesia sendiri yang belum naik sebenarnya. Jadi di Filipina, di Tiongkok, di Amerika Serikat, di India itu inflasinya mulai naik.
gitu. Jadi ada tekanan dari sisi harga gitu. Dan kalau dilihat sekarang itu kan harganya kelapa sawit, gitu, harganya komoditas seperti tembaga, nikel dan lain-lainnya kan naik 40 hingga 50% gitu kan dalam 1 tahun. Sehingga ini bisa menyebabkan tekanan inflasi yang pasti membuat Bank Indonesia kok kurang nyaman kalau misalnya harus menurunkan suku bunga lagi lanjutkan. Kuncinya mungkin di stimulus fiskal ya, vaksin dan distribusi dari anggaran pemulihan ekonomi nasional. Oke, nah tadi pasar keuangan kita sudah bahas, sekarang kita bahasnya soal pasar modal nih Mas Satria. Beberapa hari terakhir nih emang cukup fluktuatif ya. Ini apakah dengan sentimen tadi obligasi, lalu juga stimulus 1,9 triliun ini, apakah pasar modal Indonesia akan cukup jadi sentimen yang baik atau malah tidak baik? Betul, seharusnya itu pasti ada spillover atau banjiran arus modal dari asing ke domestik gitu. Kalau kita ingat 2008-2009 saat Amerika melakukan stimulus itu 2011-2012 itu kan komoditi boom gitu. Jadi harga komoditas naik gitu, pasar-pasar di Asia juga naik gitu loh. Tapi saya rasa ini kedepannya akan sangat bergantung pada outlook pertumbuhan ekonomi. Kalau misalnya di Amerika Serikat itu tumbuhnya itu V-shape, Indonesia juga harus V-shape kalau mau kecipratan arus modal ini. Oke. Dan kunci dari pemulihan ekonomi di Indonesia itu karena kita itu ekonominya bergantung kepada domestik ya dari sisi bantuan sosial dan terutama dari sisi fiskal. Berarti nanti kucuran dana segar kalau nanti benar-benar sudah masuk ke masyarakat 1,9 triliun dolar ini, terakhir apa yang harus diwaspadai pasar keuangan dan juga pasar modal? Betul, saya rasa yang perlu sangat diwaspadai adalah angka dari kuartal 1. Jadi kuartal 1 itu kan ada pertumbuhan ekonomi, earnings growth, terus laporan keuangan perusahaan-perusahaan. Saya tebaknya kok mungkin arahnya lebih ke defensif gitu loh, kurang begitu bagus. Karena kita itu kan kasus COVID-nya kan meningkat, terus penjualan retail dan lain-lain juga di angka kuartal 1 itu kan kurang baik gitu. Tapi saya rasa kalau market kan selalu forward looking ya Pascalis ya. Jadi kalau misalnya itu data kuartal 1-nya itu tidak begitu bagus, bisa aja marketnya naik. Gitu. Kenapa? Karena kalau saya lihat ekspektasinya pasar ke kuartal 2, kuartal 3 dan pemulihan ekonomi di Indonesia dan seluruh dunia itu cukup positif. Gitu. Oke, jadi ini yang dinantikan tadi ya. Q1 berarti harus diwaspadai, tapi tadi juga bahwa ada di Indonesia vaksinasi harus efektif, lalu juga penyaluran anggaran pemulihan ekonomi nasionalnya juga tentunya harus dinanti. Terima kasih banyak Mas Satria sudah menjelaskan. Semoga ini bisa menenangkan pasar juga ya dengan yang terjadi pelemahan rupiah dalam beberapa waktu terakhir ini. Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambiantoro bergabung di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Satria.